Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk saudaraku semuanya? Tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya diangkat derajatnya, dikasih kekuatan, dikasih kenikmatan, dan dikasih sama-sama merasakan selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, ada orang yang bilang kepada saya, kawan-kawan, ya bilang begini, ya, mengapa menyukain pusaka Semar gitu loh. Saya dari zamannya kakek saya mengawal Presiden Soekarno dan Soeharto, kakek saya itu menyukain pusaka Semar seperti ini. Karena Semar ini saya didongengin seorang kakek saya. Dulu Bapak Presiden pertama di Indonesia dan Presiden yang kedua ya itu juga menyukain koleksi Semar. Ya, kalau menyukain Semar berarti menyukain burung perkutut dengan kuda gitu. Dan tidak lupa pusaka-pusaka keris dari Wesi Aji. Ya, Wesi Aji itu yang membuat adalah Mpu Gandring, Mpu Supo, Dewo. Ya. Jadi ada ciri khasnya juga gitu. Kalau membikinkan pusaka seorang raja zaman dongeng kakek saya itu dari batu meteor yang asli. Ya, batu meteor itu kan bulat. Ya, bulat ya. Jadi kok kenapa bisa dibikin pusaka? Dengan caranya membikinnya itu satu, Mpu Supo ditugaskan seorang raja itu membikin pusaka keris dan tombak dan termasuk Wesi Aji Semar ya. Jadi membikinkan seorang raja tidak sembarangan. Satu, memakai puasa. Dua, keikhlasan dan kesabaran. Tiga, pakai tirakat yang sungguh-sungguh spiritualnya yang sangat luar biasa. Karena raja menyukai Mpu Supo karena membuat ciri khasnya sangat luar biasa. Semua tiga empu ini bagus-bagus membikinnya. Ya, berbeda-beda ciri khasnya. Ya, ada yang membedakan seperti ini dan itu ya, berbeda-beda intinya tiga beliau ini. Ya. Jadi raja itu menyukai Mpu Supo membikin keris dan tombak dan Wesi Aji kuning Semar itu juga bagus sekali. Semua memakai keikhlasan dan tirakatan juga spiritual yang sungguh-sungguh dan tidak lupa Mpu Supo itu sekali membikinkan seorang raja itu sangat luar biasa karomahnya ataupun auranya. Ya, dia membutuhkan ketenangan dan dia membutuhkan selalu yang sangat luar biasa. Mpu Supo itu selalu puasa 41 hari tanpa makan. Dia sangat kuat sekali dan tanpa minum. Kenapa ya? Orang zaman dahulu kawan-kawan ya sangat hebat-hebat waktu zaman kerajaan-kerajaan ya, sampai mencerita dan dongeng ini selalu nyata. Ya. Jadi raja itu menyukai benda-benda pusaka seperti itu karena zaman dahulu buat karisma dan pamor dan juga buat perang zaman dahulu. Para raja ya. Mengapa banyak sekali raja itu koleksinya bikinan Mpu Supo dan Dewo dan Mpu Gandring ya, karena ciri khasnya berbeda-beda ya. Dengan akhirnya Mpu Supo menyukain Semar ya, membikinnya dari besi kuning ya yang sangat murni sekali ya. Mpu Supo membikin itu dengan pakai puasa dan dia pakai batu alam termasuk kayangan api. Kayangan api itu membikinkan pusaka-pusaka dari sampai raja, para raja Tumenggung sampai Tumenggung sampai panglima dan sampai panglima perangnya dibikinkan Mpu Supo pusaka yang sangat dahsyat sekali
ya. Dan tidak lupa Mpu Supo itu membikinkan besi cacing kanil. Besi cacing kanil itu buat sikap dan keselamatan, juga buat karisma, kewibawaan dan unggul derajat, supaya dihormati dan diseganin siapapun. Ya, makanya Mpu Supo itu membikinkan raja tidak sembarangan kawan-kawan. Ya, makanya kalau kita mempunyai wesi aji ataupun besi kuning, kita hargai. Karena apa? Bikinan orang zaman kerajaan-kerajaan dahulu, ya. Yang asli dan palsu mungkin bikinan sekarang dan bikinan dulu, mungkin untuk kawan-kawanku ya bisa mengerti, ya. Makanya kalau seperti ini bikinan zaman dahulu kawan-kawan. Bikinan zaman dahulu ya bahannya bercampur. Ada logam kuning, juga ada sedikit dari timah, ya, juga ada yang dari perak. Ya, makanya itu kita kalau yang paling bagus itu adalah bikinan yang zaman dahulu dari kuningan murni, ya. Kalau zaman orang dahulu membikinkan raja itu tidak campuran, tapi yang murni asli, ya. Bukan ditempelin magnet, nempel, bukan. Itu campuran ataupun semprotan, ya. Itu bukan bikinan empu-empu zaman dahulu. Itu bikinan yang sekarang. Untuk kawan-kawanku, kalau mempunyai besi kuning itu yang bagus, yang murni, tidak kandil di magnet, ya. Kalau sudah kandil itu campuran besi dan tidak bikinan zaman dahulu, ya. Akhirnya Mpu Supo itu membikinkan pusaka unggul derajat dan tombak sanjung derajat yang sangat luar biasa untuk pengayoman kerajaan. Jadi kerajaan itu punya penangkalnya juga, ya kawan-kawan. Makanya kalau raja dulu zaman dahulu sihir itu ada, ya. Termasuk raja mempunyai seorang spiritual dan penasehat dan tabib, juga mempunyai panglima-panglima dan tumenggung-tumenggungnya, ya. Juga mempunyai prabu, para prabu. Kalau raja tangan pertama di tanah Jawa dulu, ya. Kalau sekarang ini menjadi seorang presiden, termasuk presiden itu tangan pertama di Indonesia. Jadi kalau presiden ada menteri, ada ini, ada itu loh kawan-kawan. Jadinya kita harus memahami, harus paham dan cermatin bicara saya tentang seorang raja itu juga menyukain barang-barang kuno seperti ini, ya. Kuno sekali, itu buat hiasan di kerajaan zaman dahulu. Makanya zaman dahulu Mpu Supo kalau membikinkan pusaka raja ataupun panglima-panglimanya dan prajurit-prajuritnya itu semua dari bikinan Mpu Supo asli, ya. Kalau zaman dahulu sekali membikin cincin ataupun ringnya permata, batu cincinnya raja itu yang murni dari emas murni, tidak campuran apapun, ya. Tapi sekarang ini banyak campuran juga. Ya, untuk kawanku semuanya, yang penting Joko Pingit sudah mengasih cerita yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Sampai sekarang pun sihir masih ada, ya. Dinamakan tidak ada tapi ada, dibilang ada tapi tidak ada, ya. Itu kawan-kawan, kita mengaji seperti itu, membikinkan pusaka seorang raja ceritanya zaman Majapahit dan zaman raja, para raja sejagat tanah Jawa. Ingat kawan-kawan, jangan lupa like, share dan tekan tombol loncengnya biar Anda mendapatkan wawasan dari channel Joko Pingit ini. Kita ikutin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.